بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. يا رسول الله
مجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا رسول الله يا حبيب الله صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمدا شاكرين حمدا القائل في كتاب المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari sama-sama terlebih dahulu kita menata niat meluruskan maksud kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan. Sekali lagi kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita thalabul ilm, mengaji. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niatan lain kecuali kita mengaji thalabul ilm dalam rangka kita mengambil manfaat, mencari manfaat dan maslahat dengan ayat-ayat yang kita pelajari, dalam rangka kita berzikir dan bertafakur dengan ayat-ayat yang kita pelajari, dalam rangka kita mengambil manfaat maslahat dengan ayat-ayat yang kita pelajari, dalam rangka kita berharap pahalanya Allah, ridhonya Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus nawainal iktikafa madumna fi hadzal masjid, niatkan kita beriktikaf dan juga niatkan kita memuliakan keberadaan bulan Rajab. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa nafal intifa wa tadhakkur wa tadhkir lana wa lakum bi barakati sayyidina Muhammadin bihaqqi sayyidina Muhammadin bijahi sayyidina Muhammadin bisyafaati sayyidina Muhammadin bibarakati hurmati qiraati maulidi sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa azwajihi at-tahirin sayyidina Hadil Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa ibnihima al-Hasanain sayyidil Hasan wa sayyidil Husain wa dhurriyyatihima min jami' wa dhurriyyatihima wa jami' sahabati ajmain wa nakhusu sayyidina Amran Husain sayyidina Hamzah sayyidina Abbas Abdullah bin Abbas sayyidina Anas bin sayyidina Mu'adz bin Jabal sayyidina Salman al-Farisi wa sayyidina Zaid bin Sabit sayyidina Hasan bin Sabit wa jami' arwah syuhada'i min ahli Badr wa Uhud wa Hunain. Allahumma salli ya Allah bi barakati karamatihim wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa khususan Nabi Allah Adam wa Zadi Sayyidah Hawa wa Nabi Allah Khidir Abul Abbas Balaya'ni Malkan Al-Khadir alaihi salam. Allahumma nas'aluka bi barakati mu'jizati wa jami'i arwahi tabi'in wa tabi'i tabi'in lahu bi ihsan yaumiddin wa jami' arwahi syuhada salihin wa ulamil amilin wal musannifin wal muhaddisin wal qurra'il mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa awliya'il kauni ajma'in khususan al qutbir rabbani sultan Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Imam Al-Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Imam Bahauddin
الدين النقصبري والشيخ إمام أحمد البدوي والسيد الحبيب عمر بن عيسى بارك الصلوكني والحبيب عمر بن عبد الرحمن والحبيب عبد الله حدد والشيخ الإمام سيد أحمد بن إدريس الإدريسي وإلى أرواح أمة المسلمين أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن الحنبل رضي الله عنهم وإمام بخاري وإمام مسلم جل محلي ومجل السويطي والشيخ إمام أحمد الصوفي المالكي والشيخ إمام نووي والشيخ إمام رافعي والشيخ إمام رضا الهيثمي والشيخ إمام ابن عبد العسقلاني والشيخ سمر المدني وجميع مشايخنا من سلسلة أهل السنة والجماعة خصوصا الشيخ إمام أبو عبد العصري والشيخ إمام أبو سلمى الماتريدي والشيخ إمام أبو عبد الله الباهلي والشيخ إمام أبو الباقر والشيخ إمام عبد الملك الجويني والشيخ إمام محمد الغزالي والشيخ عبد الكريم السروساني والشيخ إمام محمد عمر فهد الرزي والشيخ إمام عبد العزي والشيخ إمام السنوسي والشيخ إمام إبراهيم البيجوري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ إمام سيد أحمد زين الدهران والشيخ إمام محمود الترمسي وحضرة الشيخ مشاري وحضرة الشيخ الدلهر وحضرة الشيخ محمد عباس وجميع مشايخنا من أهل سلسلة تفسير جلالين من سيدنا إمام جلال المحلي وسيدنا جلال السيوطي وسيدنا سيد يوسف الرميوني واسماعيل الزيدي وسيدنا الأحلابي وسيد إمام الأزيدي وسيد إمام الأزيدي وسيد إمام الحلبي والشيخ مبيدي بن علي عاشي برميليثي والشيخ إمام محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد سليم الحفني والشيخ إمام عبد الله بن حجازي الزغاوي والشيخ عثمان بن حسن الدمياطي والشيخ سيد أحمد زين الدهلان والشيخ سيد أبو بكر ساتو والشيخ سيد عباس بن عبد العزيز المالكي والشيخ سيد علوي بن عباس المالكي والشيخ الإمام المحدث المسند أبويا سيد محمد علي المالكي ومربي روحنا ومرشدنا شيخ إمام الزبير نفعنا الله بهم وبعلم في الدارين وجميع مشايخنا في الدين والذكر والتوحيد والطريقة ونأخذ جميع شنا أهل سلسلة طريقتنا من طريقة سيد الملائكة جبريل عليه السلام وطريقة سيد الوجود أفضل الخلق والموجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة سيدنا علي بن أبي طالب كرم وجهه وطريقة سيدنا إمام حسن وطريقة سيدنا إمام حسين وطريقة سيدنا إمام محمد بن علي الحنفية وطريقة إمام زين العابدين سيدنا إمام زين العابدين سيدنا الباقر سيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام أبو الحسن علي بن موسى عريضو وسيدنا إمام معروف الكهري وسيدنا السقوطي وسيدنا إمام أبو القاسم جنيد البغدادي وسيدنا إمام بكر الشبلي وسيدنا إمام عبد الله تميم وسيدنا أبو الفرد الطلسي وسيدنا إمام علي الكاري سيدنا أبو سعد المخزومي وسلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد العزيز الشيخ محمد التاج شمس الدين شرف الدين شيخ نور الدين وشيخ وليد بن سعيد سام الدين والشيخ يحيى شيخ بكر شيخ عبد الرحيم شيخ عبد الفتاح شيخ محمد مراد شمس الدين شيخ أحمد خطيب السنبسي شيخ عبد الكريم البنتني شيخ أسنافي البنتني شيخ عمرو بونغي شيخ عبد الرحمن مريد شيخ مسلم شيخ أحمد مطهر وشيخ صدق لطوالكي شيخ ردام شيخ شيخ مادم شيخ عثمان شيخ مريد شيخ عبد الرحمن بن قادر الحق وشيخ إسحاق وشيخ رفي وشيخ فخر رضي وشيخ أغم غري كسومو وشيخ زبير وشيخ إمام وشيخ طاسم وشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الحداد صاحب معهد الحاوي وشيخ الإمام وشيخ الحبيب عثمان بن علي بن حسن بن يحيى وشيخ الحبيب مولانا محمد لطفي بن علي بن عظيم بن يحيى ومرشده سيد عبد الملك بن إلاس بن يحيى ومربينا مرشدنا الشيخ حنيف مسلم الشيخ مسلم عبد الرحمن قدرات وجميع أولياء الله وأصفاء الله وعلماء الله ونصر الأولياء الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا شيخ مولانا مالك إبراهيم Sunan Ambelan Giri Sun Muria Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati Waratin Fatah wa Maulana Maghribi wa Maulana Ishaq وأوصالهم وفرهم وتلامذتهم والمنتسبين عليهم ولقدنا منهم ووالدينا ووالديهم وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفرنا وقرابتنا Wanahusuh sama-sama kita sebutkan keluarga, kerabat kita, orang tua kita, almarhum, almarhumah, bapak, ibu, kakek, nenek kita semuanya, leluhur-leluhur kita yang kita kenali kita sebutkan agar mereka lapangkan kuburnya, dihentikan azabnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat di surganya dan mendapatkan hadiah pahala-pahala zikirnya kita detik ini dan taklimnya kita. Wanahusuh.
ولجميع من أصحاب الواجبات علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجمعيتنا ولقومنا ولأهل wilayahنا di wilayah Masjid Jami' Al-Mishkah Ciberem Celengsi Kidul Celengsi wa li jami'i man ahsana ilaina wa li jami'i man ahabbana fika wa li jami'il mu'minina wal muslimina bi anna Allah taqassam birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yaqdi hawaijana. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan hari-hari Rajab ini, dan Allah berkahkan hari-hari Sya'ban nanti, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan sehat wal afiat, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mulia lagi istimewa dengan maksimal dengan hidayah taufiknya Allah. Allah berkahkan, limpahkan, lapangkan rezeki-rezeki kita yang halal. Allah berikan kita pada sehat wal afiat zahiran wa batinan, dijauhkan datangnya bala, bencana, musibah dan petaka dan segala wabah penyakit apapun. Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, berikan keselamatan kepada kita dan keluarga, istri-istri tercinta kita dan anak-anak tercinta kita, dan Allah berikan kepada kita kemudahan memahami syariah agama, kemudahan untuk mengamalkannya. Allah berikan kepada kita takdir panjang umur dalam keadaan ibadah istiqamah. Allah berikan kita takdir terindah dan terbaik, yaitu husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya Allah memiliki 99 asma. Man ahsaha, siapa yang berusaha menjaga asmaul husna untuk dijadikan zikir-zikir, panggilan-panggilan dan sebutan-sebutan, kata Nabi dakhala jannah, pastinya bakal masuk surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muqsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya
مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Sehat semua ya? Keluarga, anak-anak pada sehat ya? Itulah harapan dan doa kita. Tak pernah berhenti kita bersama selalu dan senantiasa mendoa kepada Allah agar karunia sehat walafiat akan tetap terjaga, terpelihara, dan lebih-lebih Allah jaga kita dari berbagai macam bala bencana, musibah, petaka, lebih-lebih wabah penyakit yang saat ini lagi sangat populer, yaitu disebabkan karena virus corona. Mudah-mudahan keberkahan kita ta'lim tafsir Jalalain, Allah memberikan kepada kita imunitas atau kekebalan tubuh, karena Allah yang punya kuasa. Masih wallah bahwa makhluk, apa yang selain daripada Allah adalah makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan Allah. Khalqan wa abidan wa milkan. Hak kepemilikannya, hak penghambaannya, hak ketundukannya, hak penghambaannya, hak ciptanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walahu yasjudu man fis samawati wal ard, seluruhnya makhluk Allah itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang di langit dan di bumi itu semuanya bersujud. Apa maknanya sujud? Maknanya tunduk. Maknanya tunduk. Virus corona tunduk gak sama Allah? Agar kita tidak seperti orang-orang yang tidak punya Allah. Orang-orang tidak punya Allah itu blingsatan ya, penuh dengan kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran. Ya, sebagai bentuk ikhtiar beberapa pejabat-pejabat gubernur mengeluarkan kebijakan-kebijakan meliburkan sekolah. Itu bagian daripada ikhtiar. Sekalipun kita punya imunitas dari Allah dengan kepasrahan kita dan sandarnya kita kepada Allah, tapi kita nggak boleh takabur ya Pak ya. Kita nggak boleh takabur, nantang-nantang. Ayo, mana corona? Gitu ya. Mana corona? Ternyata corona jada muda ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Ngomong-ngomong, ada ibu-ibu apa? Ada? Halo Bu? Bu? Sehat semua Bu? Mau Rajaban ya Bu ya? Insyaallah kalau kita memuliakan bulan Rajab, termasuk dalamnya adalah peristiwa bersejak Isra Mi'raj. Insyaallah kelak nanti di padang mahsyar akan ada seruan panggilan, ainar rajabiyuna idza kana yaumul qiyamati. Tatkala besok datang hari kiamat, ainar rajabiyuna, di manakah orang-orang yang rajaban? Ya Bu ya? Bu, Allah panggil ainar rajabiyuna. Ar-rajabiyun adalah orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati ke bulan Rajab dengan puasa sunnahnya. Ibu-ibu puasa sunnah Bu? Bu? Alhamdulillah. Bapaknya ini pada puasa sunnah enggak? Bukan sekarang. Kalau sekarang kebulinya nanti mubazir ya.
nunggu maghrib udah adem. Di manakah orang-orang memuliakan bulan Rajab? Dengan berpuasa sunnah, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan amalan-amalan solehnya, ketaatannya, dengan sedekah-sedekahnya, dengan sholat-sholat jamaah yang ia tidak mau tinggalkan, dengan sholat-sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah yang ia tidak tinggalkan. Aina rajabiyuna, di manakah hamba-hambaku yang memuliakan bulan Rajab? Maka fayakhruju nur, tatkala itu di jagat mahsyar keluar cahaya menerangi jagat mahsyar, dan tiba-tiba fayakumuna Jibril wa Mikail, dan berdiri malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fayattabi'una dzalikan nur, dan malaikat Jibril mengikuti cahaya tersebut. Dan tatkala itulah fayattabi'una rajabiyuna, dan serentak orang-orang yang merasa dirinya memuliakan keberajaan daripada bulan Rajab mengikuti cahaya tersebut bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Hendak kemana cahaya itu menuntun? Ternyata fayamurna sirat kal balkil khatib, mengajak untuk menyeberangi jembatan sirat, dan Allah karuniakan dengan cahaya tersebut menuntun kita menyeberangi jembatan sirat kal barkil khatib seperti kilat menyambar. Maka kemudian fayazduna syukranillah, mereka bersujud syukran lillah, karena syukurnya kepada Allah, karena girangnya, karena bahagianya. Betapa orang-orang bergelimangan, berjatuhan, terprosok, tidak mampu, tidak selamat melewati jembatan sirat tersebut. Kan kalau dalam Al-Quran ada tuh ayat, wa im minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian dipastikan akan melewati wariduha, akan melewati itu jembatan sirat, dan tidaklah di antara kalian illa wariduha, melainkan pasti akan warid, akan jalan itu ke sirat semuanya, kecuali orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin. Aku tahu kecuali orang kafir. Kan orang kafir lama-kelamain ya, kalau dihisab, di mizan, di sirat, maka malaikat melemparin tuh ke neraka, sudah selesai. Nah, kita bersama insyaallah keberadaannya melewati jembatan sirat seperti kilat menyambar, sudah berada di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Nabi, mereka bersujud syukur litajawuzimis sirat, karena selamatnya mereka melewati jembatan sirat. Ketika mereka bersujud, fayaqulun Allah taala, Allah kemudian berfirman, ayyuhar rajabiyuna, wahai hamba-hambaku yang dulunya memuliakan bulan Rajab, wahai hamba-hambaku yang dulunya menghormati Rajab, ayyuhar rajabiyuna irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, angkat kepala kalian, kata Allah, qad qadaytumus sujuda fid dunya fi syahri, kalian dulu sudah menunaikan munajatnya kalian, doa kalian, zikir kalian, istighfar kalian, taubat kalian ketika datang bulanku. Makanya kemudian sebutannya syahrullah, bulannya Allah. Wartahilu manazilakum, maka bergegaslah menempati tempat-tempat yang sudah disediakan untuk kalian. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersama, amin. Insyaallah kita bersama, amin. Masih di dalam surah Ar-Rum sampai kepada ayat fi bid'i sinina lillahil amru. Fi bid'i sinin, ayat berapa tuh? Ayat keempat. Ayat keempat. Mana Mas Iki? Oh, lagi halangan. Ustaz Inayah ada enggak? Ustaz Inayah izin. Antum Ustaz ini baca. Ustaz Syukron, kurangnya kasih dong.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم. Ini ada yang sakit, Ustadz Nasruddin Ruhul Ummah, mohon dibacakan Fatihah ya, dan saudara-saudara kita yang terhalang karena sakitnya, ala niyatina litada wali syifa, niat kita untuk kesembuhan beliau dan teman-teman jamaah Tafsir Jalalain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ببضع سنين di dalam beberapa tahun. Huwa adalah makna bid ma baina salasi ila tis'i awil ashri, adalah hitungan di antara 3 sampai 9 awil ashri atau 10. Kalau disebutkan fi bid'i sinin dari antara 3 sampai hitungan 10. Faltaqa, maka bertemu al-jaishani, 2 pasukan tempur, bis sanati sabi'ati, di tahun ke-7, bukan tahun ke-7 baik dari kenabian maupun tahun ke-7 dari hijrahnya Rasulullah, tapi tahun ke-7 minal iltiqa'il awwali, dari bertemunya pertempuran pasukan yang pertama. Wa ghalabat, dan mengalahkan ar-Rumu, pasukan Romawi, Parisa terhadap pasukan Persia. Ini adalah bayaniyah, penjelas dari ayat yang sebelumnya dan dari surah yang Allah menamakan dengan surah Ar-Rum. Kan nama surah itu At-Tauqifi, bukan bil ijtihadi. Kalau ijtihad berarti para sahabat
menamakan ini surah namanya itu. Kalau tauqifi itu ya dari sononya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan dengan surah Rum. Sebagaimana kemarin adalah urusan dukung-mendukung. Karena ada faktor psikologis, faktor batiniah. Orang-orang kafir Mekah yang penyembah berhala itu lebih serb, lebih senang kalau dalam pertempuran antara kerajaan Persia dengan Romawi yang menang Persia. Kenapa? Karena sama-sama penyembah berhala. Mereka Persia juga penyembah berhala. Berhalanya adalah api. Nah, kalau orang kafir Mekah berhalanya adalah patung. Inilah keterkaitan suasana batin dan psikologis. Sementara para sahabat mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih serb, lebih senang kalau yang menang itu adalah pasukan Romawi. Kenapa? Karena negeri kerajaan Romawi termasuk min ahlil kitab, yaitu ahli kitab Nasrani. Ahli kitab kan dua, Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam sejarahnya kan mereka punya agama Kristen Ortodoks. Kenapa secara psikologis Nabi dan para sahabat lebih serp kalau yang memenang itu Romawi? Karena mereka punya kitab dari Allah. Inilah problem masalah yang menjadikan kemudian ketika pasukan Persia meluluhlantahkan pasukan Romawi, maka orang-orang kafir Mekah menyambut dengan sukacita, dengan penuh bahagia, bahkan melontarkan kata-kata, rasain tuh, itu aja Romawi yang pegang kitab Injil saja KO kalah, habis dibantai oleh pasukan Persia. Jadi perang urap saraf. Mereka orang-orang kafir Mekah sampai kemudian sebentar lagi kalian akan sama seperti Romawi, digilas habis, dibantai habis oleh kami. Itu. Maka kan merasa direndahkan. Tetapi kemudian kan ada ayat di penghujung ayat di atasnya, saya gelibun wahum min ba'di ghalabihim sayahlibun. Allah menjanjikan bahwasanya mereka setelah kalah akan menang. Nah, ini ceritanya. Makanya Allah kemudian mengabadikan sebagai satu surah, nama surah Rumawi. Kemudian lawannya adalah Persia. Dan ketika itu memang kerajaan superpower adikdaya dalam sejarah ya dua itu ketika era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan para sahabat juga kaget, Persia kok bisa menang gitu. Tapi nanti lebih kaget lagi, tercengang lagi. 7 tahun kemudian Romawi bertempur lagi dan menang. Bahkan Kaisar kalau Persia kan namanya Kisra, kalau Romawi itu kekaisaran. Sampai kemudian terbunuh tuh Kisra, raja daripada Persia, dibantai oleh pasukan Romawi. Nah, ini sekilas mengenai ayat di awal. Jadi asbabun nuzulnya adalah ketika para sahabat merasa direndahkan
oleh orang-orang kafir Mekah ketika ada peristiwa perang dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Maka turun ayat dari pertama tersebut. Dan sekarang ayat yang keempat. Wa ghalabatir Rumu, dan mengalahkan kerajaan Romawi Parisa, yaitu terhadap kerajaan Persia. Ini kalau diurut ya. Wa in kanat, sebentar saya coba baca di sawinya. Wa in kanat al-waqatul ula, jika keberadaan perang antara Romawi dan Persia yang pertama qoblal hijrati bi khamsi sinin, sebelum Nabi hijrah 5 tahun, ya kan? Kan disebutkan fisanati sabil iltiqa'il awal, setelah kalah 7 tahun kemudian. Makanya 7 tahun min iltiqa'il awal, dari pertempuran pertama, kemudian Romawi memenangkan pertempuran yang kedua. Nah, penjelasannya adalah berarti kejadiannya pertempuran pertama itu adalah qabl hijrati bi khamsi sinin, sebelum Nabi hijrah 5 tahun. 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Makanya kan kemudian kalau dihitung 7 tahun, 5 tahun Nabi hijrah kemudian, dan 2 tahun terjadi pertempuran lagi. Maka berita kemenangannya Romawi itu persis ketika Ramadan, di mana Nabi sedang bertempur juga, berperang juga, menghadapi ribuan pasukan orang-orang kafir Mekah. Dengan jumlah pasukan Rasulullah hanya 313, dan menang. Pasukan 313 melawan ribuan pasukan orang kafir, kok bisa menang? Apa ayo sebabnya menang? Kemarin, apa sebabnya menang? Karena tawadu. Karena tawadu, merasa dirinya nggak punya apa-apa, merasa dirinya nggak bakal menang, merasa dirinya tidak punya kekuatan. Lagi puasa, terik panas matahari, senjatanya ala kadarnya, pasukan yang berkuda juga cuman hanya berapa, 6, dan pasukannya tidak terlatih, dan itu kejadiannya 2 Hijriyah. Itu jadi Badril Kubro itu 2 Hijriyah. Makanya pas 5 tahun sebelum hijrah ditambah 2 kejadian peristiwa ini. Kalau dalam Khulasatul Yakin, pegangannya anak-anak diniyah, anak-anak pesantren, kalau tarikh kan itu Khulasatul Yakin, juz pertama, juz 2, juz 3. Tapi ada Khulasatul Yakin yang kitabnya besar, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Tapi kalau Khulasah yang pegangannya diniyah, madrasah atau pesantren, itu ditulis oleh Syekh Abdul Jabbar. Nah, memang kalau hitungan tahun-tahun suka ada ikhtilaf, tapi paling tidak ya kita mengambil pelajaran yang sudah pelajaran di pesantren, ya sudah terbiasa kitabnya dipelajari. Jadi 2 Hijriyah. Makanya pas hitungannya 7 tahun kemudian pasukan Romawi perang dan menang. Siapa yang memberitakan kemenangan? Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Ayo, siapa Bapak-bapak? Siapa yang memberitakan kemana? Dulu belum ada medsos, ya, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada itu. Ayo, siapa yang ngabarin? Ayo, siapa yang ngabarin? Saya berangkatin umroh, tapi bayar.
Yang ngasih berita adalah malaikat Jibril. Keren ya. Jadi WhatsApp-nya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Lagi girang-girangnya memenangkan pertempuran Badar, tiba-tiba Jibril di tengah-tengah kerumunan malaikat-malaikat yang berkuda. Kan disebutkan kudanya kuda zebra tuh. Kemudian ada satu malaikat yang lain daripada yang lain, itulah Sayyidul Malaika, Imamul Malaika, pemimpinnya, komandannya seluruh malaikat Allah, itu Jibril berkuda dan kemudian ikut menyerbu daripada pasukan orang kafir. Dari situ kemudian menang. Malaikat Jibril ngomong ke Rasulullah, bulan ini, hari ini juga Romawi memenangkan pertempurannya, mengalahkan Persia. Tambah girang, tambah seneng. Ya gini, kan psikologisnya orang lihat bola nih, nonton bola. Suka nonton bola nggak? Suka nonton bola nggak? Ya. Kita awalnya nggak mendukung nih, tapi tiba-tiba karena orang Asia, oh ini kesebelasan dari Asia, sama kan, serumpun dengan kita, dengan sendirinya kita mendukung, dibandingkan dengan kesebelasan yang katakan saya negara-negara yang dari Barat, pasti itu psikologisnya, atau partai nih, padahal bukan negara kita, di Malaysia misalnya, atau di negara lain. Secara psikologis kita suka mendukung satu partai yang memang sekalipun kadang-kadang sebut sejarahnya tidak ada sejarah kaitan dengan kita, tapi secara psikologis kita tuh liatin tuh partai Melayu UMNO kalah tuh, nanti juga bakal kalah gitu di Indonesia, kan gitu, suka komentar demikian. Nah ini kenapa penduduk Mekah, kafir Mekah itu, karena memang secara psikologi sama-sama penyembah Tuhan berhala. Nah, sama-sama punya kitab. Nabi kita Muhammad mendapatkan kitab Al-Quran, dan itu Romawi itu kemudian memegang kitab Injil. Sekalipun kemudian Injil dan Taurat itu direvisi oleh mereka, dan inilah kesalahan fatal, penyimpangan besar-besaran yang kemudian menjadi mereka adalah orang-orang yang al-maghdub ad-dhalin. Makanya kan kalau kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan ya Allah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka orang-orang yang telah dikaruniakan kenikmatan. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para syuhada, para soleh, para ulama, dan para wali-wali. Ghairil maghdubi, bukan golongannya, jalannya, hidupnya al-maghdub, yaitu golongan yang tersesat, ay al-yahud, yaitu komunitas Yahudi. Wala, dan tidak juga ya Allah ad-dhalin, waladhdallin, dan tidak juga golongan yang sesat. Al-maghdub yang dimurka, ad-dhalin yaitu sesat. Siapa itu? Ay an-nasoro, yaitu Nasrani. Nah, ini semuanya lillahil amru, lillahi milik Allah, al-amru, perkara ini mau kalah menang itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Min qablu, baik itu dari sebelumnya, sebelum menang Romawi berarti kalah, wa min ba'du, dan sesudah menangnya, baik sebelum maupun sesudah peristiwa itu semua lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ay min qabli ghalbir Rumi, yaitu sebelum kemenangannya negeri Romawi atau kerajaan Romawi, wa min ba'dihi, dan setelah kemenangannya. Al makna, adapun maknanya, artinya adalah anna ghalabata Farisa, sesungguhnya kemenangannya kerajaan Persia awalan yang pertama, wa ghalabat Rumi, dan kemenangannya kerajaan negeri Romawi sanian, untuk yang kedua, pertempuran kedua, bukan kemenangan.
Sekali lagi, sebagaimana saya sampaikan kemarin, perang salib juga gitu ya, menang, kalah, menang, kalah, begitu, nggak menang terus. Nabi kita Muhammad perang Badar diberikan kemenangan gilang gemilang, tapi perang Uhud menjadi satu perang tragedi yang paling memilukan dalam sepanjang peperangan yang dipimpin langsung oleh Panglima Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersimbah darah, Nabi giginya copot, Nabi darahnya kemudian mengucur ila na'lihi sampai ke sandalnya, dan Nabi diteriakin oleh orang kafir, orang-orang kafir, Muhammadun qad mata, Muhammadun qad qutila, Muhammadun qad qutila. Muhammad sudah dibantai, Muhammad sudah dibunuh. Bagaimana tidak down psikologinya pasukan perang Uhud. Padahal itu perang Uhud itu pasukan terlatih benar dengan senjata yang cukup lengkap. Tapi kenapa kalah, Pak? Kenapa kalah? Nah, karena ada sebagian sahabat yang kemudian munculnya takabur dan berkhianat. Dari 50 pasukan pemanah yang dipasang oleh Rasulullah, sniper, pasukan pemanah yang terlatih benar, jadi tidak ada panahan yang meleset, pokoknya ngena, des. Kata Nabi, apapun yang terjadi di bawah, kalian di Gunung Uhud jangan turun. Menang atau kalah di bawah, situasi apapun, kalian jangan turun. Ini komitmen dan harus taati. Ternyata sebagian tidak taat. Kenapa? Karena tertarik kepada ghanimah. Kata mereka sebagiannya, kalau kita tetap di atas, apa bagian kita? Mereka yang di bawah sudah mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, sebagiannya lagi kemudian kita mesti patuh, taat, loyal kepada Panglima Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai berdebat, sampai berbantah-bantahan. Akhirnya kemudian yang turun gunung sebagiannya, yang bertahan sebagiannya. Inilah mula-mula asbab daripada kekalahan. Dan di samping itu secara psikologis merasa di atas angin. Para sahabat itu kenapa? Karena sudah terlatih benar dan sudah senjatanya sudah lengkap. Jadi merasa gitu ya, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa, merasa bakal menang, merasa. Nah, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka henti-hentinya kita sama-sama, kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan segala status jabatan yang kita bawa. Ya, kita dalam rangka untuk melatih diri kita agar menjadi hamba-hamba yang tawadu. Amin. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Allahumma ja'alna minal mutawadi'in. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang merasa rendah. Orang lain memandang kita tidak rendah, silahkan, karena memang itu doa kita diajarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Allahumma ja'alni fi aini shaghira. Ya Allah, jadikanlah diriku dalam memandang diriku sendiri ini bukan siapa-siapa orang kecil, tapi wa fi ainin nasi kabira. Silahkan wahai Allah, kalau Engkau jadikan orang-orang memandang kita ini orang besar. Jangan dibalik, kita ini merasa besar tapi orang memandang dan melihat kita ini adalah kecil. Nah, inilah akhlak dan adab. Maka akhlak dan adab memiliki urutan pertama dalam kita mengikuti syariahnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan kita memperbaiki akhlak adabnya, karena memang adab dan akhlak ini seperti Allah membagi rezeki. Innallaha qasama akhlak bainan nas kama qasamal arzaq. Sungguhnya Allah membagi akhlak ini kepada kehidupan interaksi sosial kemasyarakatan seperti Allah menebarkan, membagi rezeki. Ada orang rezekinya banyak nggak? Ada. Ada orang rezekinya pas-pasan nggak? Ada. Rezekinya sedikit ada nggak? Tapi kan diikhtiarkan, ikhtiar biar banyak, ikhtiar. Ada ikhtiar. Demikian juga ada yang adabnya pas-pasan, ada yang adabnya nggak kurang, ada yang diberikan oleh Allah karunia adab yang luar biasa, tapi kan diikhtiarkan. Maka ini bagian dari ikhtiar adab. Sayyidina Ali, Imam Ghazali, Imam Syafi'i lebih mengagungkan, muliakan orang-orang yang beradab sekalipun jahil, orang-orang memiliki adab, akhlak, dibandingkan orang berilmu tapi nggak ada adabnya. Maka mudah-mudahan kita mendapat bagian akhlak dan adab oleh Allah yang sebanyak-banyaknya. Makanya fahassana khuluquhu, terus memperbaiki akhlaknya.
gak henti-hentinya kita bahas sana khuluquh, memperbaiki akhlaknya. Dapat dikit amalin, dapat dikit amalin, dapat dikit amalin. Nah, kita kembali kepada tafsir Jalalain. Maksudnya adalah di sini al-mana, adapun artinya anna ghalabati farisa awalan, sesungguhnya kemenangan Rumi dan kemenangannya kerajaan negeri Romawi saniyah, yang kedua adalah bi amrillahi, mutlak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ai iradati, artinya kehendak Allah. Sama, partai yang tidak kita senangi kok menang, ya sudah, kalau sudah selesai ya hadza min amrillah, ini urusannya Allah. Ai iradati, kehendaknya Allah. Kayak main bola ini kadang-kadang begitu kalah di kampung kita ini dari dulu asal kalah ngajak berantem. Ada nggak di sini nih, di Jelengsi kesebelasan yang kalau kalah ngajaknya berantem, nggak terima dia. Sudah urusan itu bi amrillah hadanya. Saya ilustrasikan dengan bola karena kan di otak bapak-bapak kan kalau ketemu bola kan seneng, ya enggak? Orang duduk sambil ngopi berjam-jam, nunggu bola. Tapi coba kalau nunggu tafsir jalan selesai, blingsatan kan, semutan, goyang kanan, goyang kiri. Mudah-mudahan ya Allah berikan pahala sebanyak-banyaknya ya. Taghfirudz dzunub, sebagai pelebur dosa-dosa ya. Gak apa-apa Pak, goyang kanan, goyang kiri gak apa-apa ya. Yang penting jangan goyang kerawang ya. Kan biar darahnya. Ibu-ibu ya Bu ya. Bu. Nah, jadi begitu. Bukan hanya ini narasi cerita, tapi kan kita harus mengambil faidahnya. Kemudian kita jangan seperti mereka yang diceritakan, nggak ada baiknya, seperti orang-orang kafir, urusan dukung mendukung. Nah, wa yauma idzin, dan pada hari ini yauma taglibur Rumi, hari kemenangannya negeri Romawi. Yafrahul mu'minuna, pada girang, pada gembira al mu'minuna, orang-orang beriman, binasrillahi, dengan pertolongannya Allah. Ibaratnya kan gini, apa untungnya sih Ahlul Kitab Yahudi Nasrani digirangin, menang girang, apa untungnya? Untung secara psikologis. Kenapa? Karena dulu 7 tahun yang lalu pernah direndahkan gara-gara peristiwa kekalahannya Romawi yang notabene Ahlul Kitab oleh versi yang notabene adalah penyembah berhala. Jadi udah menang Badar sekaligus kegembiraan karena Romawi mengalahkan pasukan Persia. Iyahum, kepada mereka, kemenangan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, negeri Romawi, ala Farisa, mengalahkan Persia. Waqad farihu bidzalika, dan sungguh kegembiraannya mereka bidzalika, dengan hal itu. Wa alimu, dan pada tahu mereka itu, bihi, dengannya, dengan kemenangan, yauma wuku'ihi, tatkala yauma wuku'i, tatkala hari peristiwanya, itu peristiwa kemenangannya, yauma badrin, yaitu pada hari perang Badar, binuzuli Jibril, dengan turunnya malaikat Jibril bersama dengan malaikat-malaikat yang lainnya ya. Kan bisa ditandain tuh sorban kuning, imamah kuning, kemudian ada kuda zebra kan ada dorengnya ya, ada garis, kayak garis-garis yang warna putih kan. Nah itu malaikat ya. Sekarang bertempur melawan pasukan malaikat, kayak apa coba ya? Ya habis sudah. Dan Nabi sendiri diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melempar batu-batu kecil, dan ketika dilempar pasti nih ya, tidak meleset, kena bola matanya orang kafir, kemudian terkelupas bola matanya. Bayangin kalau pasukan tempur melihat saudaranya, temennya melihat
matanya, bola matanya kantil-kantil kayak apa coba? Takutnya. Makanya dalam ayat dalam ayat walakinnallaha rama wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama wa ma ramaita, dan tidaklah dirimu yang membalang, melempar. Id ramaita, tatkala engkau melempar, membalang di dalam perang Badar dengan batu-batu kecil. Walakinnallaha rama, hakikatnya adalah Allah yang melemparkan. Kalau kemampuan manusia nggak ada apa-apanya, terbatas. Sehebat-hebatnya orang melempar itu ada melesetnya, betul nggak? Kalau kita dulu ahli melempar mangga setengah mateng, masa usia anak-anak gitu ya. Apalagi kalau liburan di sekolahan karena ada corona, liburan, wah udah kita ini asik ke kebun, kemana aja. Kemudian lihat tuh mangga, wah. Dan itu ada yang kena, ada yang tidak. Lempar pakai batu, dek, kena. Alhamdulillah, dimakan tuh enak, pakai bersama-sama dengan teman-temannya. Ya SD kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pokoknya dengan alam, alhamdulillah terpenuhi, kebahagiaan saya dengan alam terpenuhi. Nah, yang problem anak-anak kita ini ya, bergaulannya dengan apa? Itu dengan handphone, siang, pagi, sore, malam. Anak kita aja begitu, apalagi anak bapak-bapak ya. Mana bangun itu anak kita tuh, ya Allah gitu. Nah, berapa jam? Pegang HP. Subhanallah. Jadi kita kadang-kadang gimana ini? Tapi ya saya sabet, kalau diomongin udah nggak bisa ya udah, saya pentung pokoknya ya. Yang penting kan anak sendiri. Kalau anak orang lain saya nggak berani. Kalau sendiri saya pukul gitu. Tanya tuh, masih sakitnya itu betisnya dipukul gara-gara pegang HP. Nah, ayolah kita jadikan anak ini main dengan alam. Namanya lompat sungai berenang itu udah biasa. Kita udah biasa, biarpun gini-gini. Kalau misalnya ada perang nyeberangi sungai, insya Allah nggak kalah dengan Haji Maulana. Mana Haji Maulana mana? Jangan-jangan Haji Maulana nggak bisa renang lagi. Serius, sampai sekarang masih bisa renang gitu ya. Artinya nggak latihan, bisa sendiri, namanya alam ya. Ketemu sungai. Tapi sekarang kita pulang kampung mudik itu udah berubah sungainya. Kalau dulu sungainya bersih, kemudian sungai dalam-dalam, jadi kita bisa lompat gitu, yang kayak loncat indah itu udah biasa anak-anak kampung kita, karena memang mainnya di sungai. Jadi ya alhamdulillah, kata Nabi kan, ajarkan anak-anak kalian memanah, berenang, berkuda. Nah, memanah mana gitu. Diajak mana, melempar gitu ya, melempar mangga. Panahnya nggak ada. Kemudian berenang, tuh ajarin tuh ya, olahraga yang ini yang ada dalam syariat agama ya. Kemudian ketiganya berkuda, motor, mobil, ajarin anak-anak tidak pada balik biar bisa motor, bisa mobil. Kan kalau belajar kuda kan kudanya nggak ada ya, kudanya nggak ada, atau kendaraan tanks ya nggak ada gitu. Jadi malaikat Jibril binuzuli Jibril bidzalika, dengan turunnya malaikat Jibril bidzalika, dengan hal itu fihi dalam perang Badar, ma'afarhihim, bersamaan dengan kegembiraannya orang-orang beriman, bergembiraannya para sahabat, maksudnya binasrihim, dengan pertolongannya mereka, dengan pertolongannya terhadap mereka para sahabat, al-musyrikina, mengalahkan atas orang-orang kafir di dalam perang Badar. Jadi malaikat Jibril yang membawakan berita, sama dengan Raja Najasyi ya, Habasyah. Raja Najasyi itu raja yang masuk Islam. Masuk Islamnya karena sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah. Berarti sekalipun hidup sezaman dengan Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi, bukan kategori sahabat. Kategorinya apa? Tabi'in. Kan meninggal tuh. Dan dulu kan belum ada media medsos kayak sekarang. Nabi tahu, ngajak para sahabat, ayo yuk kita sholat gaib. Ini sholat gaib yang pertama. Dalam riwayat lain ada sholat gaib yang kedua.
Salat gaib ini dalam hadis sahih ya. Salat gaib yang pertama itu, salat gaib yang kedua marbot, yang meninggal orang biasa berselibukan masjid Nabawi, masjid di pinggiran Madinah. Nabi sering melihat orang itu nyapu masjid, kemudian begitu Nabi lewat nggak ada. Maka kemudian Nabi bertanya, mana orang itu yang biasa nyapu di masjid? Tiba-tiba kemudian mata ya Rasulullah fahaqira sya'nahu. Para sahabat qalu mata ya Rasulullah, jawabnya mati. Sembari fahaqira sya'nahu, merendahkan derajatnya, statusnya si tukang sapu masjid. Coba kalau pembesar, seorang pejabat tinggi mati, pasti wah wafat. Mati disebutkan ini. Ini jawabannya mati gitu doang, mati ya Rasulullah. Maka kemudian afala adangtumuni, kenapa kalian tidak memberitakan kepadaku? Sembari dengan ekspresi kemarahannya Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak memberitakan kepadaku? Apa sih artinya seorang marbot? Betul tidak? Tukang sapu masjid, tukang khidmah, nyiapin son, apa sih pentingnya dia? Ibaratnya kalau kemudian diberitakan secara viral, apa untungnya? Makanya kan Nabi kaget. Para sahabat kaget, kok Nabi sedemikian pentingnya? Kenapa kalian tidak beritakan kematiannya dia kepadaku? Fadulluni ala kubri, tunjukkan diriku ke kuburannya. Dan kemudian Nabi ziarah plus salat gaib. Menghadap kemana? Ya tentunya menghadap kiblat. Tapi di mana posisinya? Posisinya persis berada di depannya kuburan. Jangan kemudian menghukumi, wah ini di depan masjid ada kuburan, sholatnya nggak sah semuanya. Ada nggak yang fatwa kayak gitu? Di Cilengsi ini ada aja. Ini hadis Sahih Bukhari, silahkan dibuka. Kalau di hadis Sahih Bukhari ada. Nah ini cuman kan istimbat ini dalam hukum mensolati jenazah yang pertama, yang kedua atau yang pertama adalah peristiwa kematiannya Raja Najasyi. Kalau hadis yang pertama itu bisa dijadikan dalil istimbat untuk dalil kita berziarah kubur kepada orang soleh, orang baik, apalagi wali, apalagi orang alim, orang berilmu, apalagi orang-orang berjasa yang mengislamkan, memperjuangkan Islam di tanah Nusantara, menjadi Indonesia ini menjadi mayoritas. Kalau kita tidak berziarah, terus kapan kita balas jasa kepada mereka? Kapan kita kemudian balas atas budi mereka yang telah memperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata sehingga Islam di Nusantara ini yang notabene NKRI menjadi mayoritas. Betul. Itu yang pertama dalil yang bisa dijadikan. Untuk yang keduanya berkaitan dengan sholat janazah bil ghaib. Yang ketiganya adalah memuliakan orang yang dipandang rendah di tengah-tengah masyarakat, tapi kemudian dimuliakan seperti pandangannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak juga, adab juga, etika. Lagi-lagi kita ketemu muara-muara hukumnya, ketemu akhlak, muara hukumnya ketemu adab. Nah itu juga yang memberitakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyampein ini loh, Raja Najasyi meninggal. Yang suruh mayyasha, yang suruh Allah maha menolong, Allah maha kuasa menolong man kepada orang yasha'u yang dikehendakinya oleh Allah. Wa huwa dialah Allah al-azizu yang maha perkasa, maha menang, al-ghalibu yang maha menang, ar-rahimu yang maha welas asih bil mu'minina kepada orang-orang beriman. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil mutasil bisanadil hadis ila imamil hadis nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darin. Hadis Mukhtarul Hadis. Hadis yang keberapa sekarang? (332). Inna lillahi malaikatan fil ardi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, para malaikat-malaikat fil ardi di hamparan bumi ini. Malaikat yang punya tugas khusus ya. Malaikat-malaikat spesial.
dan tiku yang dia itu berucap. Malaikat-malaikat ini berucap ala alsinati bani Adam, lewat atas mulut-mulutnya, lisan-lisannya umat manusia Bani Adam. Kita Bani Adam apa bukan? Bani Adam ya. Kan ala-ala biasanya Bani Abdurrahman, Bani Ali, oh kakek buyutnya dari Ali gitu kan. Tapi kullukum min Adam, kalian itu dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Tanah ini buat injekan kita, betul tidak? Maka tidak pantas kita merasa lebih daripada orang lain. Ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah, yang dia itu berucap lewat mulutnya, lewat lisannya manusia-manusia yang hidup. Bima terdalam satu perkara fil mar'i, di dalam seseorang, kaitan seseorang, minal khair, baik itu perilaku kebaikan dari orang itu, wasyarri, dan perilaku kejelekan. Makanya kan gini, ada orang baik lama-lama ketahuan, betul tidak? Bersembunyi seperti apapun. Makanya wa alqa fil ardi, wa alqa Jibril fil ardi, dan kemudian malaikat Jibril menancapkan di hamparan bumi nama orang tersebut. Hadis yang idza haballahu abdan, tatkala Allah mencintai seorang hamba, nada fil mala'ala, maka Allah berkumandang di kalangan para malaikat, ana uhibbu fulan bin fulan, saya sedang mencintai fulan bin fulan. Maka kemudian malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah menyebutkan di hadapan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril kemudian mengumandangkan Allah sedang mencintai seorang yang bernama fulan bin fulan. Tetapi juga dalam kaitan tugas malaikat ini, bukan hanya orang baik, orang jahat kalau sudah super jahat akan populer, betul nggak? Orang baik kalau sudah super baik nggak bisa disembunyikan. Kenapa? Karena malaikat-malaikat menyusup ke dalam dirinya orang-orang yang sama baik, kemudian lisannya bergerak. Itu loh orang baik. Itu loh orang baik. Itu. Nah, berkaitan dengan ini malaikat, ya kita hati-hati ya. Usahakan kalau ngomong itu yang baik-baik. Karena ada malaikat-malaikat yang suka mengamini. Dengan corona ini ya kita ucapin yang baik ngapa? Ya. Kita ngarepinya yang baik. Jangan menyeramkan sekali, ya Allah. Jangan dibikin kita ini udah serem tambah menyeramkan. Kan kasihan ya. Kasihan orang yang tidak tahu menahu tambah jadi korban. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Itu sudah sunatullah, dan sungguh benar-benar kami Allah akan menguji kalian dengan rasa takut. Satu perkara saja Allah turunkan, tapi bisa membuat gelisah, ketakutan seluruh penduduk dunia, betul tidak? Nah kalau 2, 3, 4, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sekali lagi kita jangan takabur ya, kita terus berdoa, kita berserah diri kepada Allah, tapi jangan takabur, ikhtiar, ikutin petunjuk-petunjuk dari pemerintah, tidak ada niatan lain. Pemerintah tidak kemudian membuat secara membuat kita ini menjadi takut, tambah takut, tidak, tapi satu bentuk kewajiban penguasa melindungi warganya dari hal-hal yang termasuk dalam hal ini ya musibah wabah ini. Nah kita ya sudah, kita ini orang beriman, kita ini orang beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu, telah beratkan ini hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Wallahu alam bisawab. Silakan kepada Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Selamat Haji Sjain, Jamiul Asatid serta jemaah Majelis Tafsir Jalalain yang saya cintai dan saya muliakan. Kalau tadi kita dengarkan kisah dua kekuatan yang besar, negara Romawi dengan Roma, Parsi dengan Roma, saya ingat seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau memiliki peranan yang cukup penting, terutama di dalam meraih kemenangan saat terjadi perang Khandaq atau perang Parit, perang yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. 3.000 pasukan muslim harus melawan 10.000 pasukan kafir gabungan antara Yahudi dengan kafir Quraisy. Waktu itu Salman Al-Farisi menyampaikan pendapat kepada Rasulullah SAW untuk menjaga keamanan. Salah satunya dibuat siasat membuat parit, karena orang Persia suka melakukan itu. Akhirnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan 3.000 banding 10.000, berarti satu orang harus bisa ngalahin 4 orang atau 3 orang minimal. Biasanya orang belajar silat aja berantem baru berani kalau lawannya itu badannya lebih kecil, lebih kurus, lebih pendek. Ini harus ngelawan 4 orang badannya sama gedenya, sama-sama pakai senjata, pasti ada kengerihan. Bahkan mereka orang-orang kafir setelah mengepung pasukan muslim ngomong kepada Rasulullah SAW, ngomong kepada orang-orang Islam yang omongannya, pembicaranya diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 172 kalau nggak salah. Alladzina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fahshauhum. Mereka orang-orang kafir ngomong tuh, kalian umat Islam, kalian para sahabat Rasulullah SAW telah dikepung oleh orang-orang kafir, maka takutlah kepada kami, udah nyerah aja, kalaupun perang nggak mungkin menang. Wa qalu, lalu Rasulullah SAW dengan para sahabat berkata, menjawab perkataan orang-orang kafir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Qala Ibnu Abbas juga berkata tentang ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, tatkala mau dilemparkan ke api, ucapan terakhirnya akhiru qauli, dia mengucapkan, memohon bantuan, berzikir, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ternyata Nabi Ibrahim begitu dilempar ke api enggak hangus tubuhnya. Perang Khandaq, perang Parit yang secara hitungan matematis pasukan muslim lebih sedikit, ternyata bisa memenangkan peperangan. Maknanya apa? Tatkala ada sesuatu yang menurut akal kita nggak mungkin itu terjadi, padahal itu sudah hampir terjadi dan mau mendekati, maka harus kita mintai tolong adalah dialah Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bersandar dan tempat kita memohon pertolongan. Begitu juga nih sekarang lagi ramai nih penyebaran virus corona. Kalau nggak salah terakhir sudah 96 orang yang kena. Sampai ada salah satu menteri kita juga yang kena. Maka bukan hanya secara medis kita berikhtiar, berusaha, boleh silakan pakai masker, tapi jangan diborong semua, kasihan nggak kebagian yang lain, malah mahal. Tadinya 30.000 karena diborongin, diumpetin jadi berapa? 350.000.
ribu. Tapi alhamdulillah jemaah tafsir Jalalain sehat semua, nggak ada yang pakai masker ya. Di Jakarta itu sholat Jumat aja jemaahnya pada pakai masker. Ya. Atau makanan olahraga, makanan yang bergizi, minuman yang sehat, banyak minum air putih. Itu cara medis. Itu yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul itu banyak minum air putih, minumnya madu, makannya kurma. Kalaupun makan daging, daging yang nggak mengandung lemak. Makanya beliau tubuhnya itu kuat, sehat. Sampai usianya sudah lanjut, tubuhnya tetap kuat. Dalam sejarah Rasulullah SAW, dalam sejarah Rasulullah SAW berpoligami usia berapa tahun? Rasulullah SAW nikah lagi setelah wafat Khadijah, dia nikah lagi berpoligami 9 istrinya usia berapa tahun? 55 tahun. 55 tahun. Ustaz berapa tahun Ustaz? Jadi kalau ada yang usianya baru 40 tahun belum poligami, masih ada waktu 15 tahun buat ngerencanain. Artinya apa? Rasulullah SAW karena makanannya bagus, halalan thayyibah, yang dimakan, dikonsum, diminumnya bagus-bagus, sehat, maka tubuhnya sehat dan kuat. Tapi selain dari ikhtiar itu, jika kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena esensinya apapun itu bentuknya, baik virus atau penyakit, bala, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Kata Allah jadi, kata Allah kena. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala kita dikhawatirkan, ditakutkan, ada fobia terhadap itu, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia dihantui oleh virus ini, kita juga di samping berikhtiar secara medis, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan berdoa. Di antaranya mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita, lingkungan kita, keluarga kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari segala penyakit, termasuk virus yang menghantui kita akhir-akhir ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'da tahiyyah Hadratul Mukarramun, para alim wal ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Slamet Azizen. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, ilmunya berkah buat kita semua, dan juga para bapak-bapak dan saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi ada dua negara adikuasa, adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Sebelah barat Arab itu kerajaan Romawi, tahu kan Arab ya, sebelah baratnya. Sebelah timurnya itu adalah Persia. Dua kerajaan ini sangat mendominan, bahkan menguasai dunia. Bahkan Romawi itu 3/4 benua Eropa itu dikuasai oleh Romawi. Sementara Persia adanya di sebelah timur Arab. Arab ada di tengah-tengah antara Persia dan Romawi. Sementara perdagangan bangsa Romawi dan Arab itu bertemu di Arab Saudi. Maka Arab terkenalah di kota perdagangan pada masa itu. Kebiasaan bangsa Romawi itu dibagi dua, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Romawi Barat itu ibu kotanya Roma, agamanya adalah Katolik. Sedangkan Romawi Timur, rajanya adalah Hercules pada masa Nabi, agamanya adalah Kristen Ortodok. Dua
Romawi ini selalu bertengkar, selalu bergulat berkelahi, sehingga banyak masyarakat yang terbunuh. Kebiasaan bangsa Romawi itu adalah perbudakan. Karena itu banyak para budak-budak di bangsa Romawi pada masa itu. Bahkan yang paling anehnya, budak itu sampai diadu dengan binatang buas. Saking kejamnya itu, seorang budak-budak itu diadu sama binatang buas. Kalau budaknya itu kalah, itu tepuk tangannya meriah banget. Tapi kalau binatang buasnya yang kalah, tidak rame. Itu zaman dulu gitu. Itu di Romawi. Sementara Persia, kebiasaannya itu adalah mereka nikah dengan mahramnya. Bahkan rajanya sendiri, orang Persia itu nikah dengan putrinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi, pernikahan di sana di Persia pada masa itu sangat mahal sekali harganya. Karena saking mahalnya, orang tidak mau untuk menikah, sehingga terjadilah hubungan seksual antara sesama, antara laki-laki dan perempuan. Saking mahalnya untuk menikah itu. Itulah kondisi kerajaan pada masa itu antara Romawi dan Persia. Di tengah-tengah itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas adalah yang paling berat untuk mengamankan negara adik kuasa itu. Maka Arab di situ lahirlah semua negara menjadi negara yang kuat ketika itu, karena pertemuan perdagangan antara Persia dan Romawi itu adanya di Arab Saudi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karenanya kenapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Quraisy? Karena pada masa itu bahasa di situ berbagai macam bahasa. Dari Romawi, dari Persia, macam-macam bahasa. Maka diadakanlah muktamar bahasa ketika itu, yang cocok adalah menggunakan bahasa Quraisy. Maka Al-Quran itu bahasanya sangat indah. Jadi kalau kita bahasa Arab, pakai bahasa Arab sana, Amiyah, itu nggak bisa. Karena kalau bahasa Amiyah itu beda dengan bahasa Arab Fushah. Maka bahasa Arab Al-Quran itu sungguhnya adalah bahasa Arab yang digunakan oleh masa Quraisy, sehingga orang-orang Arab ketika itu sangat mudah untuk mempelajari Al-Quran. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cepat aja ya, karena waktunya ini. Tadi sih bisik-bisik pengurus masjid, nggak apa-apa sampai duhur katanya. Tapi saya singkat aja. Intinya adalah kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat yang pada masa itu adalah ada negara yang adik kuasa, dua negara Persia dan Roma, sehingga kalah dengan umat Islam ketika itu karena kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan budak yang pada masa itu habis semuanya. Yang biasanya pernikahan yang sangat mahal tidak ada lagi. Maka Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul ketika itu. Pada masa di Mekah, Rasulullah SAW itu selama 13 tahun. Sementara Rasulullah SAW di Madinah itu selama 10 tahun. Sebelum Rasulullah SAW di Madinah, maka Rasul berdakwah di Mekah itu adalah berdakwah dengan kalimat tauhid, mengajarkan kalimat tauhid, karena tauhid adalah benteng utama untuk menjadi seorang muslim. Kalau bentengnya kuat, insya Allah manusia itu akan kuat kesananya. Rasulullah SAW kemudian gampang cerita, akhirnya berbagai macam tekanan dari Mekah ketika itu, sehingga mengharuskan Rasulullah SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Ternyata kehidupan Rasulullah SAW itu banyak liku-likunya, banyak masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh kita perlu mencontoh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mau di Isra Mi'rajkan ketika itu, Rasulullah SAW berdakwah sampai ke Taif.
tujuannya adalah untuk mengajarkan tauhid, kalimat tauhid, dakwah Islam. Ternyata bapak-bapak dan saudara sekalian, Rasulullah SAW justru ketika di Taif malah dilempari oleh batu, hatta hudibat na'lahu biddima, sampai Rasulullah SAW itu sendalnya, lapaknya itu sampai dipenuhi dengan darah, cucuran darah. Bayangkan coba, ingin dakwah ke Mekah, ke Taif, ternyata begitu di Taif dilemparin juga. Kira-kira kalau bapak-bapak ingin dakwah ke sana atau dakwah ke lain desa, tiba-tiba dilemparin, kira-kira marah nggak? Marah ya. Akhirnya Rasul bersenderan di pohon kurma. Begitu disenderkan, ditawarkan oleh malaikat Jabal ketika itu, ya Rasulullah, saya tidak tega melihat engkau sampai begitu meneteskan darah, Akhirnya apa? Kalaulah engkau minta kepadaku untuk menghancurkan Taif, saya siap itu gunung dialihkan ke negara Taif. Apa Rasul mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka Rasulullah SAW itu tidak pernah mendoakan umatnya itu jelek. Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan masyarakatnya itu hancur, tidak. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan supaya kaumnya itu mendapat petunjuk. Bayangkan kalau nabi-nabi dulu, melenceng perjanjian, didoakan itu. Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya itu melenceng, maka didoakan kan, kunu qiradatan khosyiin, supaya jadi ketek. Apa keteknya? Supaya jadi monyet. Coba, itu gara-gara melanggar. Bayangkan kalau umat Nabi Muhammad SAW, ketika itu Rasulullah SAW gampang mendoakan umatnya. Orang yang nggak sholat didoakan jadi ketek, monyet. Kira-kira berapa monyet yang berada di Indonesia? Bisa jadi itu di mall-mall banyak monyet-monyet. Orang yang nggak zakat, jadi. Tapi Rasulullah nggak pernah itu. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW dalam keadaan di kurma, bawah kurma, Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih, datanglah malaikat. Maka disitulah Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan. Subhanallah. Jadi ketika seorang itu dia akan mengalami sebuah, sakit hati, sebuah fitnah, dizolimi, maka jangan khawatir. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Saya yakin bapak-bapak pernah dizolimi nggak? Pernah dizolimi? Pernah difitnah? Pernah diomong yang tidak baik? Tenang saja, insya Allah di balik itu akan ada hikmah yang Allah sembunyikan kepada kita. Begitupun Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW dalam tekanan, berbagai macam tekanan, sandraan, sakitan, pada akhirnya Rasulullah SAW diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di Isra dan di Mi'rajkan. Nah itulah Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Artinya Rasulullah SAW itu dari masjid ke masjid. Maka orang insya Allah kalau hidupnya dari masjid ke masjid itu akan berhasil. Contoh, bapak-bapak dan saudara sekalian, tahu kan, ini yang realitas saja saya katakan. Tahu kan Pak Nasaruddin Umar yang dulu pernah jadi wakil Menteri Agama, sekarang jadi imam Masjid Istiqlal. Beliau itu selalu dekat dengan masjid. Beliau itu nggak pernah yang namanya tinggal sholat berjamaah. Sampai kalau subuh saja, sholat subuh, beliau yang imamin di masjid, bukan Fatullah, Masjid Al-Ikhlas, Kampung Hutan. Beliau yang mengimamin. Dan beliau nggak pernah jauh-jauh. Maka wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Rasulullah SAW berhasil karena dari masjid ke masjid. Karena itu umat Islam itu dengan masjid itu bagaikan ikan dengan air. Kalau ikan dengan air, ikan itu enak larinya kemana-mana, betul nggak? Tapi coba kalau ikan ditaruh di latar, nggak ada airnya, mati nggak? Mati nggak? Mati. Makanya umat Islam jangan jauh-jauh dengan masjid. Kalau umat Islam sudah jauh dengan masjid, berarti tandanya udah klepek-klepek. Tapi masjid bukan hanya masjid tempat sendiri ya. Yang penting kita sholat berjamaah. Walaupun di luar kita sholat berjamaah nggak apa-apa, nggak harus di masjid sendiri. Masa kita kerja misalnya, begitu kerja lagi sholat, pulang ke rumah sholatnya di masjid kita. Berapa ini? Insya Allah kalau kayak gitu terus dipecat itu. Ya. Maka di masjid manapun kita, dimanapun kita berada, silahkan lakukan seperti itu, nggak harus di masjid sendiri.
Ya masa kita harus misalnya kalau kerja harus pulang gitu, atau dari mana, kita usahakan dimanapun kita, yang penting hati kita ada di masjid, hati kita di masjid. Ya kan, dalam itu kan ada orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang ia qalbuhu muallakun fil masajid, yang hatinya dia selalu bergantung, selalu rindu dengan masjid. Artinya apa? Dia selalu sholat berjamaah dimanapun dia berada. Maka orang yang dia selalu itu, insya Allah orang yang berpikiran ke dalam masjid, insya Allah kita akan menjadi seorang yang bermanfaat dan akan menjadi orang yang sukses. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Bisirri fil qalb, disirkan dia dizikir ismu dzat atau lafzul jalalah. Allah, 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 Allah. Ya Dafi al-baliyat, wahai Allah yang maha bisa menghalangi datangnya bala, bencana, musibah dan petaka. Ya Allah, hindarkan kami ya Allah bersama keluarga anak-anak kami, selamatkan kami bersama anak-anak keluarga kami ya Allah dari datangnya bala, bencana, musibah dan petaka ya Allah. Ya Syafi'ul amrad, wahai Allah yang maha bisa menyembuhkan berbagai macam derita penyakit. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, tatkala kami menderita sakit ya Allah Engkau lah sang penyembuhnya ya Allah. Jika ada di antara kami, keluarga kami, anak-anak tercinta kami ya Allah yang sedang berkeluh kesah dengan derita penyakitnya, angkat ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allahumma ya Syafi'ul amrad, Allahumma ya sahil muskilat, wahai Allah yang maha bisa memudahkan berbagai macam kemuskilan, kesulitan, kerumitan ya Allah. Problem masalah datang silih berganti datangnya bertubi-tubi ya Allah, ringankan, mudahkan ya Allah, termasuk dalam maisha penghidupan kami ya Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq ya Allah sang pemberi pembagi rezeki, limpahkan, berkahkan, mudahkan urusan yang satu ini ya Allah. Jadikan segala arah dan penjuru yang ada ini menjadi sumber-sumber rezeki kami yang halal, yang berkah, yang manfaat selamat dunia akhirat ya Allah. Mudahkan, ringankan ya Allah. Allahumma ya mujibat da'awat, wahai Allah yang maha bisa mengabulkan cerita tangis hamba-hambanya. Ya mujibat da'awat, kabulkan permohonan kami yang hadir ini ya Allah. Silahkan mohon sendiri kepada Allah, meminta, berdoa kepada Allah dengan segala hajat-hajatnya Allah. Diberkati kalimatika kalimatikun fayakun, diberkati kalimatika kalimatikun fayakun, diberkati kalimatika kalimatikun fayakun, diberkati hormati maulidi Sayyidina Rasulullah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bis sihah was salama wal afiyah wa kulli ta'atillah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta yassir.
ببركة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.